warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan kisah legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu terdapat pria bernama Toba. Suatu hari ia hendak memancing, tapi apa yang tangkap dari pancingannya ternyata ikan mas yang kemudian berubah menjadi putri cantik. Putri itu kemudian berterima kasih pada Toba karena memberitakannya. Putri itu bersedia menjadi istri Toba. Namun dengan syarat Toba tak boleh menceritakan asal-usulnya. Mereka akhirnya menikah dan memiliki anak yang dinamai Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif, tapi sayangnya sedikit nakal. Suatu ketika, Samosir diminta membawakan bekal makanan untuk ayahnya. Di tengah jalan, Samosir malah memakannya hingga bekalnya sedikit. Sampai pada ayahnya, Toba terkejut bekal yang dibawakan sedikit, merasa kecewa. Toba malah memarahi Samosir. Dia melanggar janjinya sampai menyebut Samosir adalah anak ikan yang tidak tahu dibentuk. Samosir sontak kaget dan sedih. Dia langsung pulang dan mengadu pada ibundanya. Janji yang telah dilanggar akhirnya berbuah pahit. Sang istri dan Samosir tiba-tiba hilang. Kemudian hilangnya mereka malah berganti menjadi semburan air yang dahsyat dekat tempat tinggalnya. Alhasil semburan tersebut menjadi danau yang kemudian dinamakan Danau Toba. Sementara pulau di tengahnya diberi nama Samosir. Pesan moral yang diambil dari kisah legenda Danau Toba adalah jangan sekali-sekali melanggar janji yang sudah disepakati. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelas 6B. Saya akan menceritakan sejarah. Di sebuah desa hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Ayah Cinderella yang bernama Cinderella. Ayah Cinderella menikah dengan ibu tiri Cinderella. Ibu tiri itu mempunyai dua anak. Lalu di rumah itu Cinderella diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tirinya. Cinderella diperlakukan seperti pembantu di rumah itu oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Cinderella yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengapel, dan membersihkan ruang tamu. Dan kakak tiri Cinderella tidak membantu Cinderella sama sekali. Suatu hari, ibu Cinderella dan kakak tiri Cinderella sedang berbelanja kebutuhan rumah. Lalu kakak pertama melihat penjaga pangeran sedang memberikan informasi bahwa sebuah putri pangeran mencari pasangan. Semua putri diwajibkan untuk ikut. Lalu kakak pertama memberitahu ibu tiri dan adiknya. Ibu tiri Cinderella berkata, ayo kita berbelanja untuk kebutuhan dan membeli gaun pesta yang sangat cantik. Lalu Cinderella mendengar hal itu. Cinderella bertanya kepada ibunya, ibu, apakah aku boleh ikut? Lalu ibu Cinderella berkata, apakah kamu ingin ikut dengan baju seperti itu? Lalu kakak tiri Cinderella menertawakan Cinderella. Cinderella sedih dan menyendiri di kamar. Ibu Cinderella datang ke kamar Cinderella lalu mengusir Cinderella. Cinderella disuruh tinggal di gudang. Cinderella sambil mengamati barangnya. Cinderella tidak punya teman selain tikus-tikus kecil dan burung yang datang ke jendelanya. Lalu malam pun tiba. Cinderella membantu saudara tirinya untuk memakai gaun tersebut, menyisirkan rambut saudara tirinya, dan memakaikan gaun tersebut. Lalu Cinderella sedih karena dia tidak bisa ikut. Cinderella hanya bisa menyendiri di
di dekat tungku. Lalu api pun mati. Muncullah sebuah asap dan keluarlah sebuah peri yang sangat cantik. Peri pun berkata, "Anakku Cinderella sayang, janganlah kamu bersedih. Kamu akan ikut ke pesta dansa itu." Lalu Cinderella berkata, "Apakah benar ibu, aku akan bisa ikut?" Lalu peri pun menjawab, "Ya tentu saja kamu bisa ikut. Bawakan aku sebuah labu dan 7 ekor tikus." Lalu Cinderella pun mengangguk sambil kebingungan. Pertama-tama Cinderella mengambil labu di dapur, lalu menyuruh 7 ekor teman tikusnya untuk ke bawah. Lalu peri menyulap labu menjadi kereta kencana. Lalu 6 ekor tikus diubah menjadi kuda dan 1 ekor tikus lainnya diubah menjadi pangkusir. Lalu tongkat sihir peri menyentuh tubuh Cinderella. Baju Cinderella berubah menjadi gaun yang sangat cantik, rambutnya rapi, dan sepatunya diubah menjadi sepatu kaca. Cinderella ingin hendak pergi, lalu peri memesannya, "Pulanglah sebelum jam 12 tepat, karena jam 12 tepat sihir itu akan hilang semua." Cinderella pun menyetujuinya. Nah, Cinderella sudah sampai di istana. Penjaga pun membukakan pintu dan Cinderella masuk. Semua tamu terpana kepada Cinderella. Bahkan saudara tiri dan ibu tiri Cinderella pun tidak mengenalnya. Pangeran melihat Cinderella. Pangeran ingin menghampiri Cinderella. Namun saudara tiri Cinderella pun berkata, "Pangeran ingin menghampiriku." Terus kakak tiri Cinderella mengatakan juga, "Dia ingin menghampiriku." Lalu pangeran melewati kakak-kakak tiri Cinderella dan kakak-kakak tiri Cinderella pun terkejut. Pangeran menghampiri Cinderella. Lalu kakak-kakak tiri dan ibu tirinya Cinderella pun baru menyadari bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran mengajak Cinderella untuk berdansa. Cinderella pun menyetujuinya. Cinderella berdansa. Tak terasa waktu ingin menunjukkan pukul jam 12 tepat. Cinderella pun berhenti berdansa dengan pangeran dan berlari. Saat berlari, sepatu Cinderella terlepas. Cinderella tak ada waktu untuk mengambilnya. Lalu Cinderella berlari ke rumah. Saat berlari, waktu sudah menunjukkan jam 12 tepat. Sihir itu pun hilang sepenuhnya. Namun, pangeran mengejar Cinderella. Pangeran pun kehilangan jejak Cinderella dan menemukan sepatu kaca Cinderella di tangga. Pangeran pun memerintahkan penjaga-penjaganya untuk mencari siapa pemilik sepatu ini. Lalu penjaga pangeran pun menyetujuinya. Penjaga pangeran pun berkeliling ke desa untuk mencari siapakah pemilik sepatu ini, dan penjaga pangeran pun tiba di rumah Cinderella. Saat tiba di rumah Cinderella, Cinderella mengintip dari kaca jendela bahwa itu sepatu yang semalam dia pakai. Lalu ibu tiri Cinderella pun menyetujui pangeran untuk mencoba sepatu itu ke anak-anaknya. Kakak pertama mencoba sepatu itu, namun sepatu itu kekecilan, dan kakak kedua mencoba sepatu itu, namun sepatu itu kebesaran. Kakak pertama mencoba sepatu itu, terus memaksanya sepatu itu untuk muat ke kakinya, namun tak bisa sampai kaki itu terluka. Cinderella pun turun dan ibu tirinya menguncinya di gudang. Namun tikus-tikus yang baik hati itu menyelinap ke kantong ibu tiri Cinderella dan mengambil kunci gudang. Terus tikus-tikus itu naik ke gudang untuk memberikan kunci kepada Cinderella. Cinderella membuka kunci dan turun. Cinderella pun mencoba sepatu itu. Lalu Cinderella pas mencoba sepatu itu ternyata pas, dialah pemilik aslinya. Lalu penjaga pangeran pun membawanya ke istana.
Lalu pangeran pun mengetahuinya bahwa itu gadis yang semalam berdansa dengan dia. Lalu Cinderella pun menikah dan hidup bahagia. Lalu mereka bareng ke lewat didapat oleh Toba. Ikan apa yang didapat? Ayo saya. 4, 5, 6. 4, 5. Ya. Ikan mas, betul semuanya? Betul nggak? Akak betul nggak kak? Betul. Pertanyaan kedua, kelas 4, 5, 6. Nanti kelas 1, 2, 3 Cinderella ya. Siapa nama anak bapak? Siapa anak bapak Toba? Kelas 4 ya. Siapa? Ayo, bunga. Si Bunga. Oh, siapa? Yang kelihatan sih? Sama sih, betul Akan? Betul nggak Nen? Betul, sama sih. Ya, pertanyaan ketiga. Apa metafora yang bisa diambil dari kisah legenda Danau Toba? Ayo, siapa? Apa? Nih, Bunia. Pesan moral yang bisa Maju. diambil dari kisah legenda Danau Toba? Apa pesan moral dari cerita Danau Toba? Ayo, tadi kamu nunjuk. Anak baru nih Ya, ya. boleh kata sama juga apa-apa. Tadi kamu Rere. Harus menepati Janji. Iya. Ya, tadi jangan melanggar janji. Jawabannya harus menepati janji. Betul nggak? Tuh. Betul. Iya, pertanyaan Dari Kakak Abisa nih ya. Cinderella ya, Kakak Nabila yang berikan pertanyaan. Untuk kelas 1, 2, 3. Mana nih kelas berapa nih? Kelas 4. Iya, kelas 4 dan nunjuk kemudian gue masih kelas 3 aja. Oke. Ya, ayo. Pertanyaan pertama. Apa? Punya nanya kelas 1 deh. Kelas 1 tadi, dari Kakak Nabila. Apa judul cerita yang diceritakan oleh Kakak Bisa? Siapa yang tahu kelas 1 nih tadi judulnya? Tunjuk tangan. Nah, Bunia nih. Nah, yang biru. Ya, sini. Maju. Iya, di kelas 1 siapa namanya? Terus sebutin jawabannya. Yang keras. Namanya siapa? Saila. Namanya Saila. Apa jawabannya Saila? Cinderella, betul? Betul. Keren. Sini. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nggak kedengeran. Siapa peran antagonis dari cerita Cinderella? Tahu nggak antagonis itu? Peran apa yang antagonis itu? Antagonis peran apa? Peran yang jahat. Ya, antagonis. Kelas 3 mana? Kaira, bangun Kaira. Jawab. Ya. Gisel, ya Gisel. Gisel. Peran yang jahat. Atau antagonis. Dia nanti. Siapa namanya? Gisel, apa Gisel? Iya. Ya. Ibu tirinya, adik tirinya, dengan kakak tirinya
Sajia. Sadia, Siti Sadia.